Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Yudi Pratama Risandi. Yang kedua adalah Zaki Arfatur. Yang ketiga Muhammad Agama Ramadansyah. Yang keempat Muhammad Ariel Putra Diandi. Yang kelima Albert Hendrik Syaan. Dan yang terakhir Muhammad Subarka Utama. Baiklah semuanya, dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang putusan MK terkait ambang batas parlemen berdasarkan 3 peninjauan. Yang pertama yuridis, sosiologis, dan filosofis. Lantas, apa pengertian dari 3 bentuk peninjauan tersebut? Yang pertama adalah landasan yuridis. Suatu kaidah hukum baru sah apabila memenuhi persyaratan formal. Persyaratan formal di sini adalah apabila kaidah hukum tersebut dibuat sesuai dengan tata cara yang berlaku dan didasarkan pada sistem atau tertib hukum yang berlaku. Sedangkan landasan sosiologis diartikan bahwa suatu kaidah hukum itu dibuat dengan melihat keadaan masyarakat atau suatu kaidah hukum tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir landasan filosofis, yakni kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan secara rinci terkait analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116-PUU-21-2023 berdasarkan 3 peninjauan tadi secara jelas dan tuntas sebagai berikut. Landasan pertama yaitu landasan yuridis dalam putusan nomor 116-PUU-21-2023. Apabila ditinjau dari landasan yuridis, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini yang terlihat pada menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tindakan pemohon mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi untuk itu sudah tepat sebagaimana pasal 51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan pemohon yaitu pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua, yaitu pada landasan sosiologis. Salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radberg adalah kebermanfaatan yang merupakan perwujudan dari landasan sosiologis. Permohonan pemohon kepada mahkamah diminta untuk mengutamakan permohonannya terkait penetapan ambang batas parlemen karena dekatnya pemilu 2024 dan untuk meminimalisir suara terbuang demi menjaga prinsip pemilu proporsional. Namun, mahkamah menolak proposisi tersebut karena dianggap tidak beralasan hukum. Permohonan pemohon menyoroti bahwa penetapan ambang batas parlemen dalam UU 7 2017 tidak memiliki pijakan akademik yang jelas dan ambang batas tersebut tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Pemohon juga menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% telah menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional dan bahwa penetapan tersebut tidak memiliki dasar teori dan argumentasi yang kuat. Di sisi lain, DPR menyatakan bahwa tujuan penerapan ambang batas parlemen adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang efektif serta untuk menyederhanakan partai politik tanpa merusak demokrasi. Dengan penerapan ambang batas parlemen yang hanya berlaku di DPR RI, partai-partai kecil masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan suara di daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pemerintah. Dalam hal ini Presiden juga turut memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung pengurangan jumlah partai politik di parlemen melalui penerapan ambang batas parlemen, penyederhanaan jumlah partai politik, dan pengaturan ambang batas parlemen untuk menciptakan stabilitas politik. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa hal ini tidak proporsional karena mengorbankan hak konstitusional pemilih dan mengurangi keterwakilan rakyat di DPR. Mahkamah Agung menyarankan perubahan UU untuk menjaga proporsionalitas dalam pemilu, mewujudkan penyederhanaan partai politik, melibatkan semua pihak terkait dan harus diselesaikan sebelum pemilu 2029 dan melibatkan semua kalangan dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Yang terakhir adalah landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara.
nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, norma dasar ini bukanlah norma hukum positif. Oleh karena itu, penerapan konkretnya dalam kehidupan bernegara dibentuklah Stat Fundamental Norm, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar. Dalam perkara nomor 116/PPU/21/2023, landasan filosofis hakim ada pada bagian pandangan hakim pada poin 3.23 yang berbunyi, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 141 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2007 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin pada pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan analisis putusan nomor 116/PUU/21/2023 yang disusun oleh kelompok 11, dapat kita simpulkan bahwa keberlakuan suatu kaidah hukum dapat ditinjau melalui 3 landasan utama, yakni landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Landasan yuridis menekankan pada kepastian hukum, sedangkan landasan sosiologis memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan landasan filosofis mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa serta memutus perkara berdasarkan landasan yuridis, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam analisis tersebut juga disoroti bahwa suatu kaidah hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menjaga proporsionalitas sistem pemilu, serta mewujudkan penyederhanaan partai politik. Kesimpulannya, putusan nomor 116/PUU/21/2023 dianggap sah karena memperhatikan ketiga landasan keberlakuan kaidah hukum tersebut. Analisis ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai menjaga keadilan, kepastian hukum, serta kedaulatan rakyat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Sekian kerja kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.